Selamat siang, Shalom. Perkenalkan nama saya Figura Diakam dengan NIM F10911911037 Program Studi Pendidikan Sosiologi Reg A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ibu Stella Francisca MPD. Baiklah, kita langsung saja pada pembahasan ya. Jadi proposal penelitian atau judul dari penelitian saya ini adalah penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Hulu Sungai. Latar belakang dari penelitian yang akan saya lakukan ini berdasarkan hasil observasi diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata hasil belajar sosiologi siswa adalah 65,00 yang berarti masih di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal, sehingga masih perlu ditingkatkan hasil belajarnya. Banyak hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi rendah. Salah satunya adalah penggunaan model pembelajaran di kelas. Model yang selama ini digunakan secara umum di sekolah adalah model ceramah. Model ini menjadikan siswa sebagai penerima yang pasif. Hal berdampak kebanyakan siswa tidak memperhatikan materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian, sebab bagaimanapun baiknya penguasaan guru terhadap materi pelajaran, jika siswa tidak mempunyai perhatian dalam belajar, maka tujuan pendidikan yang diharapkan sulit tercapai. Untuk itu diperlukan model pembelajaran yang tidak mengharuskan siswa untuk menghafal, tetapi sebuah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk membangun pengetahuan di benak mereka sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti dalam hal ini menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yakni model pembelajaran problem based learning atau PBL. Menurut Hosnan dalam Novianti et al. 2020, model pembelajaran based learning atau PBL adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah otentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri. Menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Melalui model problem based learning atau PBL, siswa diharapkan meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan, mendorong untuk berpikir, membangun kerja tim, kepemimpinan, dan keterampilan sosial, membangun kecakapan belajar atau lifelong learning skills, dan dapat memotivasi siswa. Oleh karena itu, penelitian memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang penerapan model problem based learning PBL untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Hulu Sungai. Grand Theory. Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka Grand Theory dari judul ini sendiri adalah model pembelajaran problem based learning. Pengertian model pembelajaran problem based learning. Menurut Kuswanti 2018 halaman 7, model pembelajaran problem based learning atau PBL membantu siswa dalam mengembangkan kecakapan, memecahkan masalah, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, serta keaktifan dalam mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya, menurut Ngalimun dalam Novianti dan kawan-kawan 2020, bahwa PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Akcai dalam Nur dan kawan-kawan 2016 bahwa problem based learning atau PBL adalah model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama
dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Adapun keunggulan dan kelemahan metode problem-based learning menurut Warsono dan Haryanto dalam Nur dan kawan-kawan 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan. Jadi, keunggulan dari metode problem-based learning yang pertama adalah peserta didik akan terbiasa menghadapi masalah dan merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah. Tidak hanya terkait dengan pembelajaran dalam kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-teman sekelompok, kemudian berdiskusi dengan teman-teman sekelasnya. Yang ketiga, makin mengakrabkan pendidik dengan peserta didik. Dan yang keempat, membiasakan peserta didik dalam menerapkan metode eksperimen. Jadi, hal-hal yang disebutkan tadi merupakan keunggulan dari metode problem-based learning ini. Nah, selanjutnya adalah kelemahan. Ya, jadi kelemahan dari metode problem-based learning ini, yang pertama, tidak banyak pendidik yang mampu mengantarkan peserta didik kepada pemecahan masalah. Yang kedua, seringkali memerlukan biaya mahal dan waktu yang panjang. Dan yang ketiga, aktivitas peserta didik yang dilaksanakan di luar kelas sulit dipantau oleh pendidik. Dari hasil analisis data pada siklus pertama, kita dapat menyimpulkan bahwasanya penerapan model pembelajaran problem-based learning pada siklus pertama ini terbilang belum sesuai target, ya, karena target yang ingin dicapai adalah standar KKM, namun nilai yang diperoleh siswa itu di bawah KKM, ya, sehingga peneliti untuk selanjutnya melakukan siklus kedua, ya. Jadi siklus kedua ini tujuannya adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus pertama tadi. Siklus kedua. Data hasil belajar sosiologi siklus kedua diperoleh melalui pemberian tes hasil belajar sosiologi. Adapun deskripsi hasil belajar sosiologi pada siklus kedua yaitu skor rata-rata hasil belajar pada 77,86 dari skor ideal 100. Skor tertinggi 95 dari skor terendah 65. Dan standar deviasi 8,15 dengan rentang skor 30. Jika skor hasil belajar tersebut dikelompokkan ke dalam 5 kategori, maka diperoleh distribusi frekuensi skor, yaitu siswa yang peroleh nilai pada kategori sangat tinggi hanya 4 orang, dengan persentase 19,5%. Siswa yang berada pada kategori tinggi 17 orang dengan persentase 80,95%. Dan tidak ada siswa yang berada pada kategori sedang, rendah, dan sangat rendah. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus kedua diperoleh bahwa siswa yang hadir pada saat kegiatan pembelajaran sebanyak 96,83%. Siswa yang perhatikan pada saat proses pembelajaran sebanyak 92,6%. Siswa yang menjawab pertanyaan awal guru sebanyak 63,49%. Siswa yang mampu menjawab pertanyaan prasyarat tentang materi yang akan dibahas sebanyak 65,8%. Siswa yang membaca tentang materi yang diberikan sebanyak 92,6%. Siswa yang menggunakan materi pelajaran yang telah dibaca untuk memecahkan masalah yang ada sebanyak 82,54%. Siswa yang aktif dalam belajar dan mengerjakan tugas kelompok sebanyak 82,54%. Siswa yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji sebanyak 53,97%. Siswa yang jawabannya relevan dengan pertanyaan 76 sebanyak 49,21%. Dan siswa yang melakukan aktivitas negatif selama proses pembelajaran seperti main-main, ribut, dan lain-lain itu 4,76%. Hasil dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada siklus 1 dan siklus 2, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model problem-based learning atau PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Hulu Sungai. Pada siklus
pertama yang tuntas 10 siswa atau 47,62% dengan nilai rata-rata hasil yang diperoleh sebanyak 71,43%. Maksudnya 71,43. Dan pada siklus kedua meningkat 17 atau 80,90% dengan nilai rata-rata sebanyak 77,86. Penerapan model Problem Based Learning atau PBL dapat meningkatkan perhatian siswa, keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Ini terlihat dari antusias siswa menganalisis masalah yang ada, mencari informasi tambahan dari sumber lain, mensintesa atau menggabungkan, dan menguji informasi baru, kemudian membuat laporan untuk dipresentasikan. Demikian presentasi mengenai proposal penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.